Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelompok yang akan membahas tentang surat menyurat. Nama saya Firliana Devi, NIM 21010260015. Saya Siti Mariani dari kelompok 6, NIM 21010460042. Saya Mahda, NIM 2101046023. Nama saya Listiana dengan NIM 21010460075. Nama saya Nabilah Nazwa Nuranda, 21010460072. Nama saya Umi Vidasari dengan NIM 211046054. Saya Vila Rahmatika dari Prodi Manajemen dengan NIM 21010261129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Fungsinya mencakup 5 hal, yaitu sebagai sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Pada umumnya dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman, maka nilai yang tercantum di perangko semakin besar pula. Sejarah surat di dunia. Mesir. Sistem pengiriman surat di Mesir sudah dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Tiongkok. Di Tiongkok, sebuah pelayanan pos sudah dimulai sejak zaman dinasti Zhou pada tahun 1121 sebelum Masehi. Di India, perkembangan dan kestabilan politik pada masa Kekaisaran Mauryan yang berkuasa pada tahun 185 sampai 322 sebelum Masehi, kaum Mauryan mendirikan infrastruktur seperti pengiriman pesan dan lain-lain. Di Romawi, kerajaan Romawi sendiri membangun sistem pelayanan pos yang canggih pada tahun 14 yang bersaing dengan Tiongkok. Renaisans hingga saat ini, dengan perkembangan bisnis global yang semakin meluas, ada tuntunan korespondensi bisnis. Perusahaan-perusahaan mulai membangun pelayanan pos milik mereka sendiri hingga abad 13. Hubungan antara pusat-pusat komersial bisnis Florence, Genoa, dan Siena telah berjalan dengan pusat komersial bisnis di Perancis Utara. Saat ini, kemajuan sistem pengiriman surat juga dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang. Sedangkan surat elektronik pertama ditemukan pada tahun 1970 oleh Ray Tomlinson. Jenis-jenis surat. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga pemerintahan dan digunakan untuk keperluan dinas petugas yang berasal dari dinas yang sama. Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang atas nama pribadi, baik orang yang lain maupun lembaga, instansi, organisasi. Surat niaga adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh bidang usaha atau lembaga keniagaan terkait hal-hal perdagangan atau niaga. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau organisasi atas nama lembaga atau organisasi tersebut. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang bisa dipakai saat melamar pekerjaan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan yang ditawarkan. Surat lamaran pekerjaan biasanya berisi kualifikasi pelamar, yaitu data pribadi pelamar yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat standar. Kedua, menggunakan bahasa baik dan benar.
Ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca sesuai kaidah ejaan. Yang terakhir, melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Penulisan surat lamaran pekerjaan. Ada 7 unsur yang perlu ada dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Kedua, hal atau perihal. Ketiga, alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Isi surat. 6. Salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Tanggal surat terletak di pojok kanan atas dan terdiri dari kota tempat surat dibuat dan tanggal suratnya. Hal atau perihal adalah judul surat. Karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu saja yang perlu kita cantumkan dalam bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Alamat surat. Pada alamat, cantumkan pihak yang dituju oleh pelamar pekerjaan dan alamat yang lengkap dari perusahaan tersebut. Salam pembuka. Isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal, yaitu pembuka. Bagian pembuka terdiri dari sumber informasi lowongan, posisi yang dilamar, buat pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan. Bagian isi surat. Tuliskan informasi diri atau biodata yang meliputi nama, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Bagian isi yang terakhir adalah penutup. Salam penutup. Terakhir, tanda tangan dan nama lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga resmi lainnya. Surat dinas juga kerap diartikan sebagai surat resmi yang dikeluarkan sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Sebagai satu di antara surat resmi, surat dinas sering digunakan untuk keperluan formal. Fungsi-fungsi surat dinas. 1. Sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya. Kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen, di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, sebagai pedoman kerja untuk melakukan suatu kegiatan, di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi maupun lembaga. Kelima, sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas diarsipkan. Ciri umum surat dinas. Ciri umum surat dinas yang pertama, terdapat kop surat dari lembaga terkait yang menerbitkan surat dinas tersebut. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Yang ketiga, terdapat nomor surat. Yang keempat, adanya lampiran. Yang kelima, adanya tanda tangan atau stempel. Yang keenam, menggunakan bahasa resmi. Berikut ini adalah syarat-syarat penulisan surat dinas. Yang pertama, format surat dinas harus dibuat sesuai dengan standar surat resmi dengan format yang teratur. Yang kedua, isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Yang keempat, surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya.